Oke guys, balik lagi di channel kita. Oke, sorry nih kalau misalnya tempatnya kotor ya kan, karena ya ini penyimpanan ya, ya di gudang. Oke, di sini kita mau lanjut ya. Ini part kedua dari part sebelumnya. Kemarin yang part pertama itu kita udah review mesinnya. Ini sekarang kita mau video pembongkaran mesinnya ya. Karena project santai, nanti ini mungkin rada sedikit lama mungkin jadinya ya. Kita lihat aja nanti seberapa cepat di tukang bubut dan waktunya itu seberapa cepat datangnya gitu ya. Oke lah, ini kita mau bongkar dulu nih mesinnya sekaligus kita cek-cekin ya isi-isinya nih apa aja. Cuman untuk malam ini targetnya karena ini malam ya, jam 8 ya, tanggal 27 Juni ya 2024. Oke, sekarang kita langsung aja bongkar mesinnya. Oke guys, ini udah kebuka ya kan. Ini kondisi pistonnya tuh ya, lumayan baret. Terus boringannya lumayan baret juga ya tuh. Tuh ya di ujung baretnya parah nih. Ya lumayan lah. Agak parah nih. Untuk kondisi headnya, tuh ya bisa dilihat. Ini oli semua. Nah, kemarin tuh kan kalau nggak salah mesinnya bunyinya kasar, kita cek stangnya. Ya stangnya kena ya. Ini kalau diketok bunyi nih. Oke, di sini udah kebongkar kanan kiri ya tuh. Oh sorry tuh ya, udah kebongkar pokoknya kanan kiri, depannya juga tinggal kita belah aja nih mungkin. Ya ini PR-nya besok ya, karena berhubung juga besok nih hari Jumat ya, dimana hari Jumat itu tukang bubutnya pada nggak buka, jadi kita mendingan mempersiapkan apa saja yang harus kita beli gitu ya besok. Jadi ini untuk wishlist yang kita mau beli itu ada lumayan banyak ya, seperti packing nih kita mau coba beliin dulu. Seal juga ya, tadi gitu kita kayak seal persneling yang sebelah sono tuh udah bocor, terus seal selahan, seal engkol ya biasanya. Terus packing atasnya nih kita mau beliin juga, samping kanan kiri. Terus lem nanti kita mau beli, bearing ya kan kita mau belanjain nih kemungkinan. Nih kita bakal gantiin bearingnya nanti ya. Kita cek aja dulu mana yang perlu diganti nanti. Nah tapi kita yang pasti ganti itu nanti bearing kerkas ya kanan kiri, karena kalau udah dibuka tuh biasanya dia minta ganti ya. Karena kita mau ganti stang pistonnya juga, sekalian kita mau belanja nih stang pistonnya ya. Ini goyangnya udah parah tuh. Ya oblaknya emang kalau kanan kiri sih sebenarnya ada spare ya pasti, cuman ini udah ada spare ke atas bawahnya tuh udah ada spare maju mundur. Sama digetok udah lumayan bunyi ya. Kopling nanti kita rencananya mau pakai kopling otomatis ya. Jadi untuk sementahun kita mencoba aja nih eksperimen, nanti pertama kali hidup ya di spek yang baru nanti pakai kopling ganda tetap ya. Jadi pakai belum pakai kopling tangan, jadi masih otomatis standarnya Karisma gitu ya atau Supra. Kita lanjut aja ke besok hari, kita belanja, terus nanti mungkin di hari Sabtu kita bakal bawa ke tukang bubut, dibubut nih si crankcase-nya gitu ya, sekalian ganti stang piston dan lain-lain. Oke mantap, lanjut. Ini dia udah kebuka semua. Kerkas yang lamanya ini itu kayak gini nih. Kita cek nih ya untuk stangnya gimana suaranya. Ini stangnya masih ori ya. Kayaknya sih ori nih, KFL tuh ya. Oh ya, terus juga ini untuk mesinnya nih baru pertama kali bongkar ya, karena memang melihat dari dulu sih ini nggak pernah dibuka ya. Apa pernah nih? Coba kalian lihat nih ya. Tuh. Ini kalau lem mana sih masih lem bawaan pabrik nih ya kayaknya ya. Karena ini dari awal motor emang belum pernah belah mesin ya. Kalau turun mesin ganti piston terus kopling kanan kiri tuh udah pasti pernah bongkar. Cuman untuk tengah ini masih segel ya tadi ya, pertama kali kita bongkar nih. Jadi ini masih bawaan semua nih gitu ya.
Gokil nih, motor udah 20 tahun. Oke lah ya, kita cari spare partnya. Nanti kalau ada kita pasang, sekaligus kita bubut nih si crankcase-nya. Untuk standarnya ini kan 58 ya. Nah ini kita nyesuaiin sama boringannya ya. Kemungkinan nanti kita pakai diameter 66, kalau enggak, kalau bisa ya 67 ya alhamdulillah gitu ya. Oke, kita lanjut bersih-bersih dulu nih ya. Oke guys, kita lanjut lagi nih untuk proses pembongkarannya lah ya. Ini kemarin udah kita bersihin nih, belum maksimal sih ya, cuman udah lumayan lah ya, udah lumayan bersih nih untuk kondisi mesinnya. Nah sekarang kita mau nyopotin nih tusuk satenya ya kan, karena kalau mau dibubut, jadi untuk diameter crankcase standarnya itu kalau nggak salah tuh dia 59an ya, 60 guys. Nah di sini diameter standarnya itu, ini cocokan standarnya itu 60 ya. Nah ini untuk liner standarnya itu dia pakai di 57,9 guys ya, atau 58 ya. Nah di sini kan dia ada toleransi ya. Ini di sini 60, di diameter standarnya itu 57,9 ya, kita buletin aja lah 58. Nah kita harus nyesuaiin lagi nih si diameter crankcase-nya ini sama diameter liner yang akan kita pasang nanti gitu. Ini kita ukur diameter liner yang bakal kita pasang 64,4 ya, atau 64,5. Nah di sininya itu kita harus nyesuaiin lagi nih, kemungkinan nanti ini bakal dibikin 66 kalau enggak 67 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau naik liner lagi masih bisa gitu. Oke, jadi sekarang kita mau buka si tusuk satenya. Untuk cara buka tusuk satenya nih, kebetulan nih satu tadi udah kita coba ya. Walaupun bikin video buat YouTube, cuman kita ngambil tutorial juga dari YouTube gitu ya kan. Oke, jadi kalian harus siapin 2 buah mur nih. Untuk di Supra ini tuh dia pakai drat 12 ya. Misal di motor lain kalian juga misalnya ininya pakai 14 tuh ya, kayak di Vario tuh kalau nggak salah dia pakai 14 drat bautnya. Jadi kalian sesuaiin juga nanti pakai murnya itu 14 gitu. Nah sekarang kita tinggal ada 3 lagi nih yang belum kita copot. Nah caranya itu gampang banget nih, kalian satu murnya itu kalian pasang ya kan. Nah satu lagi ini kalian pasang lagi, jadi di double ya. Nah terus kalian kencengin aja nih, tinggal kencengin. Nah kalian tinggal masukin begini, terus satunya kalian putar berlawanan arah gitu. Jadi semisal kunci soknya ini tuh ngarah ke kanan ya, ke sana. Nah kunci pasnya ini dia bakal ke bawah gitu, jadi kayak gini kurang lebih, jadi dilawan gitu. Jadi kayak dikencengin gitu lah ya, kalian bisa tahan mesinnya nih. Ya terus tinggal kalian kendorin nih. Bismillah tuh ya, gampang kan, udah muter tuh nih. Ya. Nah ini kalian harus hati-hati ya, karena takut selek nanti. Karena dulu saya pakai main di Mio tuh ininya selek ya, ada 2 atau 3 yang selek, jadi ribet. Nih udah kebuka gini ya, ini bisa dicek dratnya tuh. Ini sebenarnya sih kalau nggak salah tuh dia ada lock tabnya ya, kayak ada lemnya. Oke, kita tinggal lakuin ke 2 lagi ya. Belanja satu udah gopek lagi nambahan, emang dasar. Siapa yang bilang bangun mesin tua tuh murah? Mahal nih. Belanja lagi. Nah ini dia nih, totalnya 525, nambah lagi gara-gara penyebabnya si stangnya itu udah mulai rusak ya kan, oblak. Nah kira kita ujung-ujungnya harus beli stang dulu karena yang itu stangnya oblak. Dan mumpung crankcase udah di tukang bubut, sekarang kita bawa krukasnya juga ke tukang bubut untuk sekalian dipasang ya sih berarti. Oke. Nggak dipasang lah. Diapain sih? Ini ganti stangnya aja. Oh ganti stangnya doang. Oke. Ya kita lanjut ke tukang bubut langganan kita kan, mantap. Oke nih, udah sampai lagi ke rumah dan Ya dia udah jadi di bubut ya. Cuman baru di bubut doang nih, baru sampai bubut. Belum sampai kita ganti-ganti dalam mana ya.
Karena rencananya kita mau ganti juga nih semua lahar-lahar yang ada di dalam nih, ya kan. Ini udah pada seret tuh ya, udah pada gosong. Jadi berhubung udah 20 tahun juga, biar sekalian kita mau beliin nih. Nah, maka dari itu kita harus bongkar lagi nih. Mesinnya dibelah lagi, sekalian dibersihin. Banyak gram-gramnya ya kan. Oke, kita langsung sikat ya. Buka dulu. Wah, dapat hadiah. Bonus. Tuh ya, hitam banget bearingnya. Sudah pada gosong, ya wajar lah ya. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Mantap. Oh ya, ini info aja nih, 66 ternyata masih aman, ngepas banget ya. Ini sama yang lubang buat jet oilnya nih, buat nyemprot ke piston nih, ada bolongannya. Ini tipis banget ya. Jadi aman nih 66 buat kalian yang mau nyoba. Ini kita udah eksperimen. Kemungkinan ini masih bisa lebih gede lagi, cuman rada bahaya ya. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Oke guys, ini di sini banda-banda yang bakal kita pasang di Supra X. Bukan Supra, di mesin KPA yang pengen melawan powernya dari mesin BK6 atau R15 V3 lah ya. Di sini crankcase-nya udah kemarin ya, udah kita bubut. Terus stang seher ini udah kita ganti. Nah, ini belum dibersihin, mohon maaf. Oke, kita sekarang coba hitung-hitungan dulu ya sedikit ya. Mengenai harganya nih yang udah kita tempuh. Oke, di sini blok kita pakai harganya itu ya, blok ini harganya tuh 440.000. Lalu headnya, ini head custom itu habis 1.250.000. Lalu pistonnya pakai LHK tadi ya, itu habis 385.000. Lalu per clap, oh ya per clapnya kita nggak sempat masukin, itu pakai Koizumi 200.000. Lalu intake di sini, intake ini kita pakai 2 ya, karena kita sebelumnya salah beli, bukan salah beli sih ya, R&D lah, ini R&D. Dia ada 70.000 sama 85.000 nih. Lalu noken as kita pakai BRT ya, ini seri R7, itu harganya ada di 590.000. Oke, untuk sampai di sini itu harganya itu yang udah kita tempuh untuk banda-bandaannya ya. Di sini itu total udah habis 3.135.000 ya. Lalu ya masih di dalam kategori budget ya. Lalu ternyata karena mesin ini tuh udah lebih dari 20 tahun ya, nggak lebih sih ya, kurang lebih 20 tahun. Ini tuh banyak part yang harus kita ganti. Ya istilahnya perlu di overhaul lah ya. Oke, itu kita ganti bearing-bearingnya nih ya, kayak gini. Seal clamp, stang, terus lahar-laharnya, bearing-bearing ya, sama packing-packingnya itu kita habis di 625.000. Ditambah bearing rasio nih, bearing-bearing rasio itu kita perlu ganti juga. Itu kemarin habis harga 120.000 ya, 120.000 nih. Untuk totalnya nih sama bubut-bubut crankcase dan ganti stang seher itu habis di 3,7 kurang lebih. Karena beberapa alasan itu kita jadi menghabiskan budget 3.780.000 ini ya. Terus sebenarnya nih kita karbunya belum masukin ya, belum ada di sini karena karbunya udah kita pakai di motor ini. Ya itu karbunya pakai PWK 28 ya, itu sekitar harganya 400.000 ya. Jadi ini tinggal tambahin aja ya, kurang lebih ini masih kita tolerir ya, karena berhubung mesin ini tuh udah 20 tahun ya umurnya, jadi ya perlu di overhaul. Jadi ada nambah budget sedikit nggak apa-apa gitu ya, tapi ini jadi melebihi budget ya yang udah kita batasin itu kemarin 3.500.000 ya. Semoga dengan ini kita budgetnya bisa cukup ya. Lalu nanti power yang dapat dihasilkan dari mesin ini itu kurang lebih bisa ya menyamai mesinnya R15 V3 standar ya, ini standar, tapi dengan segudang teknologinya. Kita lihat aja nih nanti hasilnya kayak gimana ya. Mungkin videonya cukup sampai sekian. Nantikan video selanjutnya ya di part berapa nih? Part ketiga berarti ya. Dengan itu kalian mungkin bisa subscribe nih biar makin ramai channel kita, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru nanti ya. Mungkin seputar mesin ini atau nanti ada project lain ya, kita lihat aja nanti. Lalu tekan jempol ke atas atau like-nya. Jangan lupa komen dan share video ini ya kan, biar makin rame nih penontonnya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.